Puji Tuhan. Ya, thank you Jesus. Saudara, kita lihat di sini, ya kan, judulnya hari ini adalah berkat seperti banjir badang. Amin. Berkat seperti banjir badang, saudara. Saya dapat ide ini waktu kita berdoa bersama. Kita suka berdoa bersama kan, 3 kali seminggu ya. Haleluya. Jadi waktu kadang-kadang kalau kita berdoa bersama tuh lebih ada kesatuan, lebih ada kuasanya. Ya, dan waktu itu saya tiba-tiba, ayo kita rasa masih berdoa lagi, ayo kita berdoa lagi. Ya kan, waktu itu pernah kita berdoa bersama, ya kan, wah saya rasa masih mau berbahasa roh. Hari itu saya hampir tabrakan gak jadi, saudara. Puji Tuhan. Nah waktu itu juga rasanya masih mau berdoa, ayo kita berdoa lagi. Dan saya dapat di roh saya, itu berkat seperti banjir badang, saudara. Amin. Banjir badang itu datangnya tiba-tiba. Amin. Datangnya tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat hal-hal berubah, berubah drastis, saudara. Nah, itu bukan sesuatu yang baik ya. Kalau di alam jasmani itu bukan sesuatu yang baik. Tapi ada maknanya di alam roh. Di mana Allah kita sudah punya hal-hal kira-kira dan berkat yang tidak biasa yang akan menolong kita untuk masuk ke dalam satu area kehidupan kita yang beda, yang jauh lebih baik. Dan waktu saya renungkan lagi, kira-kira itu pernah saya alami dalam hidup saya, saudara. Amin, saudara. Nah, sebelum itu, mari kita lihat ke firman-Nya dulu ya. Kita lihat ke firman-Nya. Saya berdoa supaya apa yang saudara selama ini kerinduan hatimu yang dari Tuhan sebagai orang benar. Firman Tuhan mengatakan kerinduan hati orang benar akan digenapin. Amin. Haleluya, ini sudah akhir zaman. Ya, haleluya. Firman Tuhan mengatakan jalan kita sebagai orang benar semakin terang. Jalan orang benar itu semakin terang. Ya kan? Sampai rembang tengah hari. Jadi semakin lama semakin terang. Karena kenapa? Karena pewahyuan akan siapa Allah kita yang benar. Ya kan? Tuhan kita Yesus Kristus penebusannya itu semakin bertambah. Dan kalau itu semakin ditambahkan, makanya akan lebih ada keteguhan. Lebih mudah untuk tubuh Kristus menerima dari Tuhan. Karena selama ini yang bikin firman Tuhan hilang kuasanya itu adalah tradisi agamawi. Ya kan, iblis berdusta. Bilang itu Tuhan yang menahan-nahan kesembuhan. Ya kan, menyebabkan hal-hal tidak baik. Bilangnya, oh itu maksud Tuhan. Oh itu Tuhan lagi menguji. Itu bukan begitu ya, saudara. Jadi kita lihat aja di sini firman-Nya ya. Kita lihat di sini firman-Nya ya, saudara. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Bentar ya, saudara ya. Jadi saudara, sekarang di kerajaan Allah ini beroperasi dari siapa kita? Siapa kita? Itu sebabnya dikatakan di Wahyu 3, ya kali ayat 7, gereja untuk gereja haleluya yang di Wahyu 3 itu dikatakan supaya kamu tidak menyangkali namaku. Ya kan, nama Allah itu bukan hanya Yesus. Itu selalu dua ya. Hidup kekal itu mengenal Allah dan putranya. Terus kasih karunia dan damai sejahtera berlipat kali ganda waktu kita mengenal Allah dan putranya. Jadi nama Allah kita bukan hanya nama Yesus yang dia berikan, tapi juga Aba. Aba, ya kan, Bapa dan Yesus. Ya kan, jadi haleluya. Kita harus sadar kita bukan lagi orang dunia. Kalau orang dunia itu selalu beroperasi dari apa yang mereka lakukan. Itu jadi jati diri mereka. Tapi kalau kita dapat jati diri yang baru, itu dari Bapa kita, itu sudah ada di firman-Nya. Bagaimana kita adalah ciptaan baru, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang benar. Kita orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari gelap pada terangnya ajaib untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita adalah imam dan raja. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Dan haleluya, kita adalah umatnya yang kudus. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Yesus Kristus adalah kekudusan kita. Itu semua bagian dari jati diri kita. Ya, dan kerendahan hati itu kalau menurut firman Tuhan,
kita tidak berpikir melampaui itu dengan kita membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain, atau kita minder, ya kan, selalu minder. Ya saya kan begini, biarin aja deh, saya nggak dianggap, saya oke di hadapan orang, ya. Tapi kerendahan hati itu menurut firman Tuhan bukannya kita congkak, bukan kita percaya diri seperti orang dunia, self confidence itu dari keakuan kita, bukan begitu. Atau kita minder, itu dua-duanya di mata Tuhan itu dua-duanya tidak berpusatkan pada Kristus, ya kan? Tapi kerendahan hati ialah kita mau mengakui jati diri kita yang Tuhan sudah beri. Jadi nggak lebih dari itu, nggak kurang dari itu. Amin. Dan ingat, kasih karunia semakin mengalir waktu kita mau berjalan di dalam jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Ya kan, itu tidak rumit, tidak susah. Ya kan, haleluya, thank you Jesus. Ya, kita harus belajar untuk tidak menjadikan pujian penyembahan itu sebagai pusat. Lagu-lagu, terutama lagu-lagu. Karena banyak, saya lihat, perhatikan beberapa orang tuh tidak stabil. Karena menjadikan pujian penyembahan itu patokan. Saudara, saya tiap hari nyanyi. Karena kita bisa menikmati hadirat Dia. Tapi ada saat kita bisa merasa, ada tidak loh. Itu tidak bisa jadi patokan. Karena itu hanya respon kita. Baiklah, kita mau hidup dari firman. Karena firman-Nya mengatakan di Wahyu 3 lagi, ayat 7 sampai yang mengatakan, aku sudah siapa yang menang akan ku jadikan soko guru, kasih nama yang luar biasa ya. Siapa yang menang ya, itu akan diluputkan. Itu salah satunya ialah jadikan memelihara firman-Nya, menjadikan firman-Nya sebagai patokan, bukan perasaan kita. Ya, karena ada saat kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa merasakan jamahan Dia langsung. Ada saat tidak, saudara. Tapi firman-Nya itu luar biasa ya. Thank you Jesus. Ya, jadi haleluya. Thank you Jesus. Dan jati diri kita ini kita perlu pakai sebelum kita selanjutnya bicara mengenai berkat seperti banjir bandang. Karena ini adalah salah satu, ya kan, salah satu haleluya, yang menyebabkan terobosan itu bisa jadi, saudara. Ya kan, salah satunya ialah jati diri kita di dalam Kristus. Ya kan? Jadi penting sekali saya meneguhkan saudara, haleluya, untuk hal itu ya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan itu nanti kita, kalau kita sempat baca ya di Roma pasal 4. Atau saudara bisa baca sendiri Roma pasal 4. Haleluya, dikatakan kasih karunia iman. Beriman kepada kasih karunia-Nya, firman-Nya tuh digaransi loh. Bahasa Inggrisnya tuh guaranteed, digaransi. Bahasa Inggrisnya tuh sure, itu pasti, bisa pasti digenapin. Dua hal, beriman kepada kasih karunia-Nya. Yesus, haleluya, Yesus, kasih karunia Allah bagi kita akan Yesus ya. Jadi kita langsung buka di sini ya. Bagaimana supaya ini lebih manifestasi dalam hidup kita? Berkat seperti banjir bandang. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Nah, kita lihat di sini dari Yeremia ya saudara ya. Ini saya sudah pernah dengar ayat ini, tapi saya percaya Roh Kudus menuntun saya untuk melihat lagi, karena waktu kita lihat lagi, kita lebih lagi mau meneliti apa yang kita pikir kita sudah tahu. Ya kan? Kita tidak akan hanya terbawa arus. Ya, kalau saudara baca di Yeremia 33, di awalnya dikatakan bagaimana berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang kau tidak pahami, yang belum kau pahami ya, maksudnya ya. Jadi di situ, mulai dari situ, kemudian dari situ kita lihat urutannya, saudara. Kita lihat urutannya ya. Kemudian di ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Wow. Aku akan mendatangkan kepada mereka, yaitu saudara dan saya, kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka
kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, saat kita lebih mengerti, fondasi kita pakai kantong anggur yang baru ya. Karena kalau kantong anggur yang baru itu semua sudah digenapi di dalam Kristus. Nah, kalau seseorang siapapun juga, termasuk pendeta siapapun, ya kan, kita terus-menerus harus memperbarui ya. Kalau belum diteguhkan di dalam karya Kristus yang sudah selesai, makanya kemudian berusaha mengambil janji ini seolah-olah ini belum digenapin oleh Yesus, seolah-olah ini masih belum jadi milik kita, karena pakai kata akan, ya kan. Ingat dikatakan di Roma pasal 3, sekarang kebenaran Allah sudah ada, sudah hadir, yaitu Yesus yang disaksikan oleh para nabi. Jadi mereka ini sedang bersaksi untuk hal-hal yang akan datang. Kita jangan lagi berusaha mengambil janji-janji Allah, ya kan, di Mazmur, ya kan, di Yesaya, di Yeremia, salah satunya ini, seperti seolah-olah Yesus belum beli untuk kita, saudara. Ingat, di dalam Kristus segala janji-janji Allah adalah ya dan amin. Di dalam Kristus. Ini semua bukan lagi akan. Jadi kadang-kadang orang ini, oh ya Tuhan belum kasih ke saya, Tuhan nanti baru akan. Waduh, kalau itu jadi berat, saudara. Karena Kristus sudah menggenapin, waktu dia bilang sudah selesai, yang menyebabkan ini masih belum adalah waktu itu mereka dosanya belum dihapuskan total, hanya ditutupi darah binatang. Tapi sekarang Yesus, ya kan, sudah bangkit bagi pembenaran kita. Itu sebabnya ini bukan lagi akan, ini sudah ada. Ini sudah jadi warisan saudara. Kenapa kita disuruh berdoa? Tuhan, beri aku roh hikmat dan wahyu. Buka mata hatiku, terangin aku supaya aku mengenal Engkau dengan benar. Karena kalau kita tidak mengenal Dia dengan benar, ya kan, kita jadi bingung nanti. Kita berusaha mengisi kantong anggur yang baru dengan anggur lama. Ya kan? Jadi pola pikir seolah-olah Tuhan masih belum kasih. Ini sudah jadi milik saudara dan saya. Ini sudah warisan saudara dan saya. Jadi bukan lagi akan. Amin. Kantong anggur yang baru dan anggur yang baru berarti karena kita sudah dalam Kristus, segala janji-janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin di dalam Kristus. Saudara, kapan saudara berada dalam Kristus? Bukan nanti di sorga loh. Sekarang saudara kan tubuh Kristus kan? Amin, saudara. Saudara sudah bagian dengan Kristus. Makanya ini adalah warisan saudara. Jadi bukan lagi begini. Jadi pengertiannya bukan lagi aku akan, oh Tuhan akan mendatang kepada saya. Tidak. Jadi kita bisa terapkan di kantong anggur yang baru ini dengan kita mengucap syukur, Bapak terima kasih Engkau mendatangkan kepada kami kesehatan dan kesembuhan. Ya kan? Itu sudah menjadi bagian kami dan itu dimanifestasikan. Itu dinyatakan. Karena Yesus, Engkau sudah mendatangkan kepada saya kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan kesembuhan. Kesehatan supranatural, kesembuhan. Haleluya yang Kristus sudah bawa. Amin, saudara. Dan itu Engkau datangkan, itu bekerja sehingga itu manifestasi dalam hidup saya. Nah, saudara bisa terapkan seperti itu. Karena bukan lagi di masa depan, tapi itu sudah ada menjadi bagian kita. Karena kita sudah berada dalam Kristus. Amin, saudara. Jadi kalau saudara mau mengerti khotbah saya, saudara harus rela, ya kan, ganti pola pikirmu dari kantong anggur yang lama yang Tuhan masih akan beri, Tuhan masih belum berkenan. Itu ganti dengan kantong anggur yang baru. Supaya saudara tidak bingung. Saudara perlu sering baca surat rasuli, ya kan, Roma, Efesus, Kolose, Filipi, Korintus, ya kan. Saudara harus mau rela sering-sering baca itu. Saudara bisa mengerti khotbah saya. Kalau tidak, saudara nanti bingung, karena beberapa orang selalu mengajarkannya campur, ya kan. Tuhan akan, nanti waktu Tuhan berkenan, nanti waktunya Tuhan. Jadi anak Tuhan tuh sebagian jadi frustasi. Jadi bingung, kok belum, Tuhan saya udah begini dan begini, kok belum. Itu kan. Tapi puji Tuhan, karena Yesus, ya kan, kesehatan dan kesembuhan. Ingat waktu orang Israel keluar dari Mesir, dikatakan mereka keluar syarat dengan emas dan perak. Itu firman yang Tuhan kasih loh buat saya.
ya kan, untuk saya bagikan kepada yang lain. Kita keluar dari COVID seperti waktu orang Israel, mereka keluar dari Mesir. Ya kan, COVID itu seperti waktu orang Israel mau keluar, mereka makan domba Paskah, itu gambarannya seperti itu. Ya kan? Jadi mereka keluar dengan emas dan perak, ya kan, bahkan dikatakan laden itu syarat. Ya kan? Dan juga tidak ada yang lemah di antara mereka. Padahal mereka dulu hamba ya, budak. Mereka dulu budak. Tapi mereka tidak ada yang lemah. Karena itu adalah kekuatan supernatural. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Kekuatan supranatural ya. Jadi thank you Jesus. Dan firman-Nya mengatakan, aku dan akan menyingkapkan. Nah ini, jadi bukan lagi akan, terima kasih Bapa, Engkau singkapkan kepada kami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan saudara bisa katakan kepada saya, Engkau singkapkan kepada saya kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya kan? Saudara pegang ini, haleluya, dan itu akan semakin dinyatakan. Terima kasih Bapak. Wow, haleluya. Karena di dalam Kristus hanya ada kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Makanya, saudara, mari kita aktifkan perjanjian kita di dalam Kristus. Mari kita hidup oleh firman lebih lagi. Ya kan, sehingga kita diluputkan, kita nggak usah takut apapun yang akan terjadi. Karena akan ada lebih lagi yang seperti dari COVID ya. Akan lebih lagi dari COVID, saudara. Ya, tapi kita nggak usah takut karena karya Kristus lebih besar dari semuanya ya. Sebentar ini kok begini. Di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, jadi kita tadi lihat di situ bukan lagi akan, tapi sudah menjadi warisan kita ya. Dan kemudian di ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Nah, ini semua sudah digenapi ya kan oleh penebusan Kristus. Nah, kita sering diibaratkan kota, firman Tuhan sering mengibaratkan kita kota, negeri, sama seperti waktu Tuhan kasih saya ayat di Ulangan 8 ayat 7, aku bawa kamu ke negeri. Itu bicara mengenai keadaan hidup saya. Ya, waktu saya terus renungkan, saya lepaskan itu yang saya alamin. Nah, sekarang juga gitu, kita diibaratkan seperti kota. Ya kan, menjadi pokok kegirangan. Wow. Ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Nah, saudara kita harus tahu bahwa bahasa Ibrani itu, ya kan, kenapa Tuhan pakai bahasa Yunani untuk perjanjian baru? Ya kan, kalau perjanjian lama tuh bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu tidak ada masa depan ya. Kalau Indonesia kan juga bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris kan ada will, ya kan, terus kata kerjanya berubah dan sebagainya. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ya. Kita harus tambahkan kata akan. Ya, jadi bahasa Ibrani itu waktu berbicara itu seperti sudah jadi, saudara. Amin. Nah, ini sesuatu yang kita nggak bisa mengerti dengan pikiran kita. Makanya kita izinkan firman-Nya, kita percaya aja. Kita seperti anak kecil, kita percaya aja. Sama seperti waktu kita mendengar Yesus disalib, kan kita nggak ngerti kan? Kenapa sih harus disalib? Kenapa nggak mati bunuh gitu aja? Kenapa nggak mati gitu aja? Kenapa harus disalib? Waktu itu kita sama sekali mungkin tidak mengerti secara terperinci. Tapi kita percaya. Kita seperti anak kecil, kita percaya. Saudara-saudara sudah anak Allah, sudah bisa percaya. Percaya saja. Waktu firman-Nya mengatakan haleluya, ya kan, Tuhan Yesus itu anak domba yang sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Menurut pikiran kita manusia, karena kita hidup di dalam waktu, kita kadang, waduh, maksudnya apa ya? Tapi kita bisa percaya aja. Amin, saudara, karena dia Tuhan. Tuhan tidak hidup di dalam waktu. Dia tahu masa depan. Kita tidak tahu. Ya kan, makanya kita dikasih Roh Kudus untuk bantu kita. Jadi sekarang ini, ya kan, thank you Jesus. Haleluya. Ini kalau kita nggak ngerti kan agak bingung. Karena bilang akan, terus sudah.
Yang sudah kulakukan terus akan. Ya kan? Jadi kita ini kita bisa terima sebagai warisan. Ingat, warisan itu di Efesus 1 ayat 17-19 kita suruh doa, buka mata hati kami Bapa supaya kami lebih mengerti betapa kemuliaan warisan yang kami miliki di dalam Kristus, supaya kita tidak buang waktu hidup kita mengejar hal-hal, ditipu oleh berbagai macam hal, seolah-olah kita belum diberkatin, seolah-olah Allah belum di pihak kita sepenuhnya. Ya kan, kita masih belum. Kita dibikin sibuk perbuatan yang sia-sia untuk mengejar hal-hal yang sebetulnya kita sudah ada di dalam warisan kita. Nanti di surga akan ada air mata ya. Saudara, ada air mata, saudara. Alkitab mengatakan dia akan menghapus air mata. Ya kan? Kenapa? Karena ada kalau ingat ya, waduh harusnya saya nggak usah seperti itu hidup saya. Ya kan, harusnya nggak setengah mati. Ya kan, ternyata saya sudah punya warisan, saya harusnya bisa mengalami. Nah itu Tuhan harus hapus itu air mata. Itu sebabnya pakai waktu kita, saudara, untuk lebih memperhatikan firman-Nya, memprioritaskan. Amin, saudara. Jadi di sini kalau diaplikasikan di kantong anggur yang baru sebagai anggur baru karena Kristus, nanti saudara kita lihat terus. Karena itu disebut jati diri kita loh. Di dalam Yeremia 33 ini. Ada jati diri kita di dalam Yeremia 33 ini. Jadi kota ini kita ngakuinnya begini. Saya menjadi pokok kegirangan. Amin, saudara. Saudara dan saya. Kenapa? Kita sudah jadi satu sama Kristus. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia sudah ditinggikan di atas segala bangsa di bumi. Kita sudah jadi satu sama dia. Itu sebabnya ini adalah siapa kita. Amin, saudara. Saudara bisa ambil ini dengan iman, dengan rendah hati, kita menerima ini. Kalau firman Tuhan mengatakan demikian, terjadilah demikian. Ya dan amin. Haleluya. Dan ini namanya warisan, berarti bukan kita yang jerih payah. Makanya dikatakan oleh kasih karunia melalui iman kamu diselamatkan. Ya kan, Efesus 2 ayat 4-8 sampai 10 ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu. Ini bukan hasil usaha kita, di mana karya Kristus yang luar biasa, yang dahsyat karena darahnya, karena pengorbanan tubuh dan darahnya. Kita menjadi pokok kegirangan. Saudara bisa ngakuin, saya menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Wow. Ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di depan segala bangsa di bumi. Haleluya. Yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang Tuhan, yang Kau lakukan kepada kami. Mereka, orang-orang akan terkejut dan gemetar ya. Bangsa-bangsa, orang-orang akan terkejut dan gemetar. Karena haleluya. Thank you, Jesus. Sama seperti Yusuf, saudara. Haleluya. Segala penderitaan yang dialami itu gambarannya Tuhan kita Yesus. Bagaimana Yusuf telah ditolak saudara-saudaranya. Ya kan, 10 saudara-saudaranya ya. Itu bicara mengenai bagaimana bangsa-bangsa Israel telah menolak Yesus. Dan dia telah ditolak sebagai budak, ya kan, sampai dia umur 30-an tahun. Yesus juga dia hidup dalam rupa manusia, mengosongkan dirinya sebagai rupa seorang hamba. Ya kan, untuk saudara dan saya. Itu seperti Yusuf. Kemudian karena saudara-saudara dia, Tuhan Yesus pertama-tama diutus kepada bangsa Israel. Tapi mereka menolak dia. Mereka gak mau kenalin dia. Mereka mau ngotot terus dibenarkan karena perbuatan mereka sendiri. Ya kan, setelah itu kemudian Yusuf ya masuk ke penjara. Kenapa? Karena kesalahan orang bukan Yahudi, orang Mesir. Dia difitnah, ya kan? Jadi Yusuf waktu itu dipenjarakan karena kesalahan bukan saudaranya dia, tapi orang lain. Ya, Yesus juga menderita karena untuk kita, bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk orang-orang bukan Yahudi juga. Amin, saudara. Dia sempat masuk ke neraka 3 hari. Dikatakan dia di perut bumi 3 hari. Menanggung penderitaan yang hebat buat kita. Supaya kita nggak usah tanggung, saudara. Maka dikatakan kita yang sudah mati terhadap dosa, ya kan, kita bisa hidup bagi kebenaran. Oleh biru-birunya kita sudah disembuhkan. Akan susah kita mengalami kesembuhan
kalau kita membiarkan keakuan kita lebih menguasai kita. Kita sudah mati terhadap keakuan kita, manusia lama kita. Ya kan? Itu sudah disalibkan bersama Kristus. Amin, saudara. Biarlah kita sadar sekarang kita yang sudah mati terhadap dosa, ya, ambisi pribadi, ya kan, hawa nafsu duniawi, ya kan, keinginan mata, keakuan hidup, kita sudah disalibkan. Kita sekarang sudah jadi anak Bapa. Allah adalah Bapa kita. Kita nggak usah takut akan hidup ini. Dia yang sudah menghidupkan kita kembali. Ya kan, sekarang kita bisa hidup bagi kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Bukan hanya dari sakit fisik, tapi juga dari sakit hati, penolakan, dari minder atau percaya diri. Ya kan, self yang bukan dari Tuhan, self confidence yang sering digembar-gemborkan, ya kan, di dunia. Self confidence, self made millionaire. Jadikan diri kita milioner tanpa Kristus. Itu akan banyak kesedihan, ya kan, saudara, banyak penderitaan itu. Kita nggak usah, Yesus sudah menderita buat kita. Kita sudah jadikan kaya, amin, di dalam Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi dikatakan di sini, kita bisa mengakuin ini. Terima kasih Bapa, karena Yesus Kristus, karena persembahan tubuh dan darahnya, aku bersyukur bahwa Engkau menjadikan aku sebagai pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagimu di depan segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka terkejut dan gemetar, ya kan, karena apa yang Kristus sudah lakukan untuk saya, kebajikan yang luar biasa. Dan Engkau, karena Engkau, haleluya, saya mengalami kebajikan dan kesejahteraan yang luar biasa. Kalau dikatakan bahasa Inggrisnya tuh the prosperity, ya, kemakmuran yang luar biasa, yang tidak biasa. Sama seperti Yusuf, waktu dia kemudian diangkat, ya kan, jadi orang kedua, tangan kanan Firaun, ya kan. Sekarang Yesus, kita bersama Yesus Kristus sudah duduk, Yesus Kristus sudah duduk. Kenapa saya sebut Yesus Kristus? Karena Kristus itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Amin. Yesus yang sudah selesai itu Yesus Kristus. Kristus Yesus. Makanya kadang-kadang orang cuma asal sebut karena tidak mengerti. Sekarang biarlah saudara dan saya mengerti kenapa Yesus Kristus. Berarti Kristus yang sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Dia sudah menerobos buat kita. Dia sudah masuk ke ruang Maha Kudus membawa darahnya yang tak bercacat celah bagi saudara dan saya. Kita sudah memiliki penebusan yang kekal. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Jadi waktu Yusuf mengalami itu, bangsa-bangsa juga melihat, karena bangsa-bangsa datang ke Mesir, karena waktu itu lagi musim kelaparan, ya kan, orang-orang ya kan datang, ya kan, termasuk orang Israel, ya kan, termasuk waktu itu Yakub, ya kan, anak-anaknya akhirnya datang ke situ, ya kan. Jadi haleluya. Jadi biarlah kita mengakui firman ini dengan pengertian, karena Yesus kita menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di depan segala bangsa di bumi, karena Yesus, karena apa yang Allah sudah lakukan melalui Yesus, dan karena juga kebajikan dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah, kemakmuran yang luar biasa, yang tidak biasa. Karena Yusuf itu tidak biasa, karena orang kan biasanya untuk jadi Perdana Menteri, mereka mungkin harus sekolah dulu, harus beginian dan begitu, ya kan, dia harus kampanye mungkin. Tapi Yusuf enggak, dia supranatural. Jadi ada satu sistem dalam kerajaan Allah, waktu kita terus menjadikan Tuhan sebagai utama dalam hidup kita, selalu akan ada promosi. Nah, itu yang saya katakan, berkat seperti banjir bandang, saudara. Tuhan yang akan menjadikan itu, ya. Jadi saudara bisa ngakuin ini. Nah, ini kenapa tadi awal saya katakan sangat penting akan jadi diri kita. Karena dikatakan di ayat 16, Yeremia 33 ayat 16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Yesus adalah keturunan dari Bani Yehuda. Kita sudah jadi satu sama Kristus, ya kan? Thank you Jesus. Dibebaskan, kita sudah dibebaskan, bukan lagi akan. Karena firman-Nya mengatakan di Kolose 1, ya kan, bagaimana ayat 13 kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Sudah.
Kita nggak usah nunggu sampai didoakan hamba Tuhan untuk diusir dulu, apalagi sudah lama jadi Kristen. Kita bisa berdiri atas firman-Nya bahwa kita sudah dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan dari kuasa kegelapan. Amin, dari maut, dari kemiskinan, dari mementingkan diri sendiri, manusia lama kita. Karena iblis gak bisa beroperasi kecuali ada keakuan. Ya kan, ada kebenaran diri sendiri, dia gak bisa beroperasi. Kita sudah dimerdekakan. Amin, saudara. Jadi, haleluya, kita sudah dibebaskan. Yerusalem, kita semua tubuh Kristus. Ya kan, kehidupan kita. Ya kan, kita bisa hidup dengan tenteram. Bahkan firman-Nya mengatakan di Yesaya 32, umatku akan tinggal di tempat yang damai. Ya kan, tempat peristirahatan yang damai. Kita bisa, rumah kita dilindungi dari bencana, dari bencana alam, dari kerusuhan, dari gempa, dari segala macam. Kita bisa berdiri. Itu janji Tuhan buat kita. Ya kan, makanya makin kita perhatikan firman, makin kita mengalami kebaikannya. Dan oleh anugerah Tuhan kita pernah mengalami itu, saudara. Saudara juga bisa mengalami, ya. Jadi kita bisa hidup dengan tentram, karena kita nggak lagi bagian dari dunia ini. Walaupun kita masih hidup di dunia, tapi kita duta besar Dia. Ingat, duta besar ditopang oleh negaranya. Duta besar tidak hidup seperti orang-orang yang diutus di antara mereka. Jadi kalau duta besar Amerika dikirim ke Afrika itu kan sering kekurangan air, ya. Terus tandus, ya. Mungkin daerah itu ya dikirim pasti ke kotanya, ya. Tapi mereka akan dapat, misalnya duta besar Amerika, mereka akan tinggal di rumah, di fasilitas seperti mereka di Amerika. Karena mereka duta besar Amerika. Yang mensuplai mereka tuh Amerika. Sama saja, yang mensuplai kita tuh bukan kekuatan kita sendiri, bukan sekedar natural, saudara. Dia yang mensuplai kita. Karena kita diutus oleh Dia. Itu sebabnya hidup bagi Dia. Amin, saudara. Pastikan Tuhan rencanamu apa? Engkau mau saya di mana? Engkau mau saya ngapain? Ya kan, kita selalu menundukkan diri kita sembari kita terus percaya firman-Nya, ya. Dikatakan, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sayang di Indonesia dikatakan dengan nama itu kita dipanggil Tuhan keadilan kita tuh orang kalau belum diperbarui kantong anggur yang lama, selalu pikirnya mengenai soal kita melakukan yang benar dan salah. Kenapa manusia punya kecenderungan gitu? Karena itu adalah efek Adam waktu makan buah dari pohon kehidupan pengetahuan yang baik dan buruk. Selalu fokusnya kepada perbuatan kita, benar atau salah, benar apa salah. Itu membuat orang itu jadi suka tertekan karena fokusnya kepada perbuatan. Kalau nggak perbuatan diri sendiri, perbuatan orang. Ya kan, nanti itu jadi rumit. Jadi ada kebiasaan suka banding-bandingkan, ada kebiasaan suka ngiri. Tapi puji Tuhan di sini dikatakan keadilan. Ya kan, kita sudah dilepaskan di dalam Kristus. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Amin, saudara. Kita sudah ada dalam Kristus. Kita ada di bawah kasih karunia. Kita mengatakan Yesus Kristus itu full of grace, penuh kasih karunia. Ya kan, He is full of grace. Ya kan, dan kebenaran. Kita sudah ada di dalam Dia. Makanya dikatakan kita lahir dari kebenaran juga. Dan itu dikatakan dengan nama itulah mereka, saudara dan saya dipanggil. Tuhan memanggil kita bukan dengan sekedar walaupun Dia tahu nama kita pribadi. Kita tuh pribadi tuh, Tuhan tuh, Allah tuh pribadi. Dia perhatikan saudara betul. Dia tahu betul rambut di kepalamu berapa. Saudara sendiri mungkin gak tahu. Dia tahu. Dia lebih tahu mengenai saudara daripada saudara sendiri loh. Dia lebih tahu. Dia lebih kenal saudara, makanya kita harus bergantung sama Dia. Dia yang paling kenal kita daripada kita sendiri loh. Jadi mereka dipanggil, jadi Tuhan memperlakukan kita sebagai orang benar. Itu dikatakan Tuhan keadilan kita. Bahasa Inggrisnya ialah the Lord our righteousness. Tuhan anugerah kebenaran kita. Wow. Berdasarkan jati diri ini, saudara, kita berhak menjadi ternama, terpuji, kehormatan bagi Dia. Wow. Berdasarkan nama kita di depan Allah, bahwa Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran kita. Allah telah menjadi kebenaran kita di dalam Kristus. Kebenarannya Allah sudah dipakaikan ke kita. Kita adalah anak Dia. Dia memanggil kita sebagai orang benar.
Kita harus lebih lagi panggil diri kita. Demikian. Saya ini orang benar karena Kristus. Amin, saudara. Yesus Kristus. Jadi setiap kali waktu saudara bangun, saya dan saudara bangun, kita nomor satu, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya orang benar karena apa yang Kristus sudah lakukan. Karena persembahan tubuh dan darahnya, saya orang benar. Terima kasih Bapa. Amin, saudara. Haleluya. Saya memiliki damai sejahtera dengan Engkau Bapa melalui iman karena Tuhan saya Yesus Kristus. Saudara begitu bangun pagi ngakuin ini, saudara. Karena beginilah kita beroperasi di dalam kerajaan Allah. Karena harusnya kuknya Tuhan Yesus mudah, bebannya ringan. Saya sedang menolong saudara dan saya juga untuk ingatkan bahwa Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran kita. Berdasarkan ini, kuasanya bekerja, kasih karunia-Nya mengalir, sehingga kita dijadikan ternama, terpuji, kehormatan bagi Dia. Dari situ akan ada kuasanya bekerja, akan ada tuntunan. Karena kita semua punya karunia yang beda-beda. Makanya kita nggak usah membanding-bandingkan. Kita tidak perlu minder, tidak perlu merasa lebih atau kurang. Itu berarti membandingkan. Tapi kita sadar karena Yesus Kristus adalah kebenaran kita. The Lord our righteousness. Kita dipanggil begitu oleh Allah kita. Jadi orang benar si A, orang benar si B. Amin. Makanya dikatakan kerinduan hati orang benar. Kadang orang nggak perhatikan bagian itu, sudah mau langsung kerinduan hati. Tapi kita perlu teguhkan diri kita. Berdasarkan ini, saudara ternama, terpuji, dan jadi kehormatan bagi Dia dan di depan segala bangsa loh. Wow, luar biasa. Sebentar saya minum saudara. Jadi makanya waktu dulu pertama kali saya baca surat-surat rasuli ya, surat rasuli Efesus, Kolose, kadang-kadang apa hubungannya sama hidup sehari-hari sih? Ada sangat hubungannya, saudara. Karena kemudian hal-hal supernatural terjadi. Nah, sebelum itu kita akan ke Kejadian 21 ya. Karena ini saya bicara mengenai berkat seperti banjir bandang. Saya pernah mengalami berkat seperti ini, saudara. Yang itu seperti nggak mungkin. Sekarang setelah saya lebih dalam Tuhan, saya baru bisa menyadari lebih. Ada berkat seperti itu dan itu bisa terjadi di dalam hidup saudara dalam nama Yesus yang akan katapult. Saudara tahu katapel ya? Katapel itu kalau kita dorong sesuatu, tung, ya kan? Bisa langsung dia kemana? Tuhan punya berkat seperti itu. Banjir bandang tiba-tiba bisa terjadi. Dan itu merubahkan situasi hidup kita luar biasa. Nah, kita lihat dulu sebelum kita nanti ke Mazmur itu, kita ke Kejadian 21. Ini terjadi pada hidupnya Ismail, hidupnya Hagar, ya kan? Nah, ini salah satu contoh, banyak hal ya. Yusuf juga mengalami banjir bandang, ya kan? Berkat seperti banjir bandang, karena dalam satu hari, waktu itu malam terakhir dia nginep, dia masih tidur di penjara. Tapi besoknya setelah dia ketemu Firaun, dia dipanggil. Bukan dia sendiri yang ini, dia dipanggil untuk ketemu Firaun. Kemudian Tuhan yang sudah rancangkan semua, Yusuf ikut aja. Ingat kuknya Tuhan Yesus mudah, bebannya ringan. Dan dari situ dia berubah. Tidak lagi di penjara, tapi di istana, dia tidur di istana. Oh, terima kasih. Haleluya. Allah tidak berubah. Kalau Yusuf aja yang belum lahir baru bisa mengalami berkat seperti banjir bandang, saudara juga bisa di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya ada sukacita. Kita ke Kejadian. Ini dialami juga saudara, ini kemurahan ini. Ingatlah, mungkin ada di antara saudara, waduh mungkin ada kesalahan, ada ketidaksempurnaan, saya nggak tahu apa. Ini aja, Tuhan itu setia. Thank you Lord Jesus. Saya thank you. Saya berdoa supaya saudara bisa tangkap ini. Ini bicara mengenai Hagar, ya kan? Dan belajar untuk menerima firmanku seperti anak kecil.
Belajar engkau jangan bergantung sama pengertianmu sendiri. Jangan izinkan jiwamu menguasai engkau. Biarkan firman-Ku memperbarui jiwamu. Tunduk kepada Aku, tinggikan Aku di dalam dirimu, di dalam jiwamu. Di dalam pikiranmu, engkau tidak akan dikecewakan, engkau tidak akan dipermalukan. Matamu biar kepadaku, matamu biar tetap kepadaku, bukan kepada dirimu sendiri atau kepada orang lain, tapi kepadaku. Engkau tidak akan dipermalukan. Haleluya, thank you Jesus. Kurang kasih tikir ada kusyana kesyukulia maka syendera. Sebentar ya saudara, kadang begini kira kusya, kenapa saya suka live? Karena itu bisa menolong saudara. Kiraku saudara, kurang kasih saudara, Tuhan juga peringatin ada di antara saudara suka ingat masa lalu. Terus saudara nangis lagi, saudara menyesal lagi, saudara kesal lagi. Tuhan bilang, lepaskan itu semua kepadaku. Tuhan bilang, jangan lihat masa lalu. Tidak usah ingat-ingat apa yang sudah lewat. Itu semua sudah berlalu. Masa depanmu cerah, haleluya. Aku melakukan hal yang baru, Tuhan bilang. Aku melakukan hal yang baru. Itu sudah lewat. Aku mampu membuat sungai di padang gurun. Aku adalah Allah, bukan pikiranmu, bukan kekuatanmu sendiri. Izinkan Aku yang bekerja di dalam hidupmu, bukan kekuatanmu, bukan kerja kerasmu, bukan kemauan kerasmu, tapi Aku oleh Rohku. Haleluya, oleh Rohku. Izinkan Aku yang bekerja. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Itu ada di antara saudara yang perlu itu ya. Saya nggak tahu dalam nama Yesus. Itu karunia bernubuat ya. Jadi di sini kiraku syukiranda. Waktu itu pernah kemudian Tuhan berkata kepada Abraham lewat Sarah untuk mengusir Hagar dan Ismail, karena Ismail mulai menganiaya, ya kan, mulai suka menganiaya siapa nih, Ishak, karena kan Ismail bukan anak beneran ya, itu cuma dari budak. Makanya kalau kita menderita kadang-kadang di jiwa kita, karena masih ada kebenaran diri sendiri, kita masih mau dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Makanya kita harus usir itu. Ya kan, kalau kita rasa tersandung lagi, kita rasa gimana, kita harus rela kepada Tuhan, kita harus rela berubah, saudara. Kitanya yang berubah. Tuhan tolong buka mata saya. Ya kan, saya mau, rubahkan saya lebih lagi. Kita nggak usah fokus ke orang lain. Kita fokus mau berubah aja, fokus sama Dia. Amin, saudara. Karena ini menyebabkan penganiayaan. Ya kan, jadi terus-menerus rasa tersiksa karena perbuatan orang gitu loh. Ya kan, jadi ini adalah satu gambaran ya, itu cara berpikir yang keliru, ya kan. Kebenaran diri sendiri itu harus diusir, keakuan kita ya kan, itu harus diusir ya kan. Keinginan yang bukan dari Tuhan itu kita serahkan sama Tuhan ya. Dikatakan di sini, kemudian Abraham kan tidak mengerti ya. Hal ini sangat menyebabkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman pada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya kan? Jadi kalau ada, kita harus pisahkan. Kita nggak, haleluya, kita nggak usah berusaha merubah orang. Ya kan? Baru kita bisa tenang. Tidak usah, saudara. Kita lepaskan aja kepada Tuhan ya. Ada orang-orang yang masih belum rela, nggak usah jadi beban ya dalam hidup kita ya. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa, karena ia pun anakmu. Thank you, sebentar saudara. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas batu bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring.
Sebentar saudara, saya merasa gini, tadi saya nggak ngomong sepenuhnya, ada di antara saudara yang merasa tertekan karena ada orang yang dekat dengan saudara, mungkin pasangan hidup saudara, orang tua saudara, anak, saya tidak tahu. Itu mengganggu saudara ya. Saudara terus beriman buat mereka, tapi itu menjadi beban. Nah, Tuhan tidak mau saudara terbeban. Sampai saudara nggak bisa fokus ke Yesus. Tidak perlu. Ya kan, ini saya percaya saya harus sampaikan ini. Saudara fokus aja sama Yesus. Saudara sendiri lakukan apa yang benar. Lakukan aja bagian saudara. Lakukan apa yang benar. Matamu ke Yesus dan saudara sendiri lakukan aja apa yang benar. Allah sanggup memberkati saudara. Allah sanggup menolong saudara. Ya kan, hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain. Hidup kita ditentukan oleh Yesus dan apa yang kita percaya. Jadi lepaskan aja. Setiap kali saudara diganggu, saudara bilang, saya lepaskan Bapak. Saya serahkan beban ini kepadamu. Saudara sendiri tetap lakukan yang benar. Saudara tidak akan dipermalukan ya. Itu pesan ya, ada orang yang perlu dengar ya. Terus dikatakan, tidak tahan aku melihat anak itu mati, sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ini Hagar. Ya kan? Nah, saudara perhatikan, kalau kita baca firman, kita jangan buru-buru. Ya, ini saya buru-buru karena waktu ya. Tapi saudara bisa baca sendiri. Allah mendengar suara anak itu. Loh, dikatakannya yang nangis siapa? Hagar loh. Hagar yang nangis dengan suara nyaring. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Allah mendengar suara anak itu. Dia nggak dibilang Allah mendengar suara Hagar. Kenapa? Karena Allah tidak punya perjanjian sama Hagar. Allah mendengar seruan saudara. Karena saudara sudah di dalam Kristus. Kita punya perjanjian melalui darah Kristus. Perjanjian kita tidak langsung. Itu antara Yesus, perantara kita dengan Allah. Kita jadi satu sama Kristus. Allah mendengar kita karena Yesus. Makanya saudara kalau dengar berita, dengar cerita, ini itu cerita-cerita orang, saudara jangan taruh diri saudara seperti saudara mereka. Saudara siapa? Saudara bukan orang dunia. Saudara adalah anak Allah. Allah mendengar seruan saudara. Saudara tidak akan mengalami apa yang orang dunia alamin. Makanya kadang-kadang ada nasihat lah, ada apa, ya kan, di Facebook, di medsos, orang dunia. Jangan dengar saudara. Oh, istri yang begini, suami yang begitu, anak yang begini, tapi yang ngomong orang dunia. Hei saudara, kita bilang jangan mendengar nasihat orang fasik. Kita nggak bisa. Kita jangan izinkan karena Allah mendengar kita karena perjanjian kita. Amin. Makanya, saya perhati, kenapa? Karena Abraham itu Ismail itu kan kesalahan Abraham ya. Ya kan, harusnya kena kutuk. Tapi karena Abraham percaya kepada kasih karunia. Makanya kalaupun kita udah salah, ya kan, sudah, nggak usah lihat masa lalu, nggak usah menyesali. Itu adalah efek dari tidak percaya. Suka nyesel, nangis lagi, ntar menyesal lagi, kesel lagi. Nah, berarti tidak percaya. Firman Tuhan bilang, dia lawan saya, saudara. Enggak, saya percaya Bapak. Engkau menggantikan itu semua abu dalam hidup saya dengan keindahan. Saya tidak akan lagi mengalami masalah yang sama. Amin, saudara. Ingat, ada berkat seperti banjir bandang. Amin. Saudara terus lawan itu. Jangan izinkan iblis, ya kan, ingatkan masa lalu itu ya, dengan nangis lagi, curhat lagi, pakai lagi, putar videonya. Enggak, langsung tolak sudah. Seperti kita kalau lihat kecoa langsung kan kaki kita beroperasi. Perlakukan itu seperti kecoa. Amin sudah. Lalu malaikat Allah itu sebetulnya Tuhan ya, Yesus ya, berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Nah, kadang Tuhan begini kan dia sudah tahu. Tapi kadang Tuhan tanya manusia karena Allah tidak mengontrol manusia. Dia selalu mau tahu respon kita apa. Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Dia bilang Allah dengar suaranya. Kamu nggak usah sedih. Allah sudah mendengar seruan saudara. Jadi jangan sedih lagi. Jangan rasa down lagi. Tiap hari sudah mengucap syukur, nomor pagi-pagi bangun, terima kasih Bapa, saya memiliki damai sejahtera dengan Engkau. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran saya selama-lamanya.
Karena engkau, saya sudah dibenarkan selama-lamanya. Engkau adalah kebenaran saya di dalam Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur, ya kan? Kan aneh. Tadinya dia di sini dikatakan Berseba. Di situ dia di padang gurun. Di padang gurun berarti nggak ada air. Makanya Allah bisa melakukan hal-hal yang kita nggak pikir. Kita nggak usah coba mereka semua harus ngerti dulu. Tidak, kita percaya dulu. Saya nggak ngerti cara bikin HP, saya pakai aja HP. Nah, nanti pengertian itu akan datang belakangan waktu kita percaya firman. Itu meneguhkan kepercayaan kita. Pengertian kita kalau bertambah akan meneguhkan kepercayaan kita. Tapi kita percaya aja dulu. Sama seperti AC, kita kan nggak ngerti gimana cara bikin AC. Tapi kita pakai dulu kan. Nah, kalau perlu nanti begini-gini ya sudah. Tapi itu tidak menentukan kan. Kita pakai aja, kita percaya aja dulu. Nanti pengertian itu akan datang. Jadi waktu Tuhan buka Tuhan buka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Kenapa tadinya nggak bisa ngelihat? Nggak mungkin kan? Karena itu padang gurun. Saya berdoa supaya saudara, Tuhan buka mata saudara. Saudara bisa melihat, ya kan, berkat Tuhan yang berlimpah. Itu bukan menjadi satu teori yang mati, tapi sebagai sesuatu yang hidup. Ingat, saat kita percaya firman-Nya, kita sedang percaya kepada satu pribadi yang telah mati buat kita, yang mengasihi kita. Itu sebabnya saya berdoa supaya Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidup saudara, bukan hanya penyelamat. Supaya keakuan kita itu digeser dari tahta, diganti dengan Kristus. Ya kan? Supaya kita membiarkan Dia sebagai kepala, bukan pikiran kita, bukan pengertian kita. Kita jangan anggap diri kita bijaksana di mata kita. Kita mau percaya kepada Dia dengan sepenuh hati dan tidak bersandar sama pengertian kita sendiri. Amin, saudara. Tidak susah percaya Tuhan ya, karena Dia tidak bisa berdusta, dan terutama karena Dia mengasihi kita dan sudah menebus kita sepenuhnya. Dia mengasihi kita dengan sempurna, tanpa syarat. Amin, saudara. Dia tidak mengasihi kita karena kita begini dan begitu. Tidak, Dia mengasihi kita lebih dulu. Amin, dan Dia akan terus mengasihi kita sampai selamanya. Amin, saudara. Jadi, kemudian Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Nah, kalau sudah pikir dari situ gimana? Ya kan, dia kan masih perlu tenda, dia perlu ini itu, tapi Alkitab tidak mengatakan begitu. Kenapa? Karena Allah menyertai mereka. Makanya ada hal-hal yang kita nggak usah mereka-reka. Nanti di mana itu iblis ya. Itu namanya khawatir. Apa bedanya khawatir, ya kan, sama aktif dengan iman? Kalau khawatir itu cuma mereka-reka yang buruk, ya kan, yang terburuk, yang bikin kita rasa down, ya kan, bikin kita kayak naik turun. Itu khawatir, ya kan, mereka-reka yang terburuk. Tuhan nggak suruh kita jangan pakai otak kita. Kita kan dikasih pikiran. Tuhan mau kita pakai pikiran kita. Dia melakukan jauh lebih berlimpah daripada apa yang kita pikirkan. Ya kan, berarti kita harus mikir dong. Masa nggak mikir? Kita harus pikir firman. Oh begini. Ya kan, kalau saudara dengar kata restorasi. Oke, restorasi yang saudara pikir itu seperti apa? Apa? Coba diperjelas lah. Pikir firman. Ya kan, ada saat maksudnya bukannya kita mereka-reka ya, kita merenungkan. Beda ya, bukan karena kita percaya dulu, kita percaya, Bapak saya percaya, saya ini ternama terus juga di level saudara. Sekarang kalau saudara percaya restorasi itu di waktu saudara terapkan seperti apa sih? Apakah saudara misalnya saudara punya pekerjaan yang lebih baik, atau saudara rumah tangga saudara, atau saudara mau pindah, saya tidak tahu. Minta Tuhan hikmat, dan saudara mulai bukannya khawatir, bukannya mereka-reka, tapi dari iman saudara mulai pikir. Nah itu oke. Jadi begini saudara, kita mulai dulu dengan iman, kita percaya dulu,
Dari situ baru kita mulai izinkan firman-Nya menuntun kita dalam berpikir. Ya kan? Oke, Tuhan bilang restorasi. Berarti apa ya kalau restorasi dalam hidup saya itu restorasi apa? Sekarang apa sih masalah saya? Gitu loh, saudara. Nah, itu mikir, itu bukan khawatir. Itu mikir dari firman. Amin, saudara. Itu oke. Ya kan? Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Jadi izinkan Tuhan menuntun saudara dalam iman saudara. Karena dikatakan, jadi bukan kita mikir-mikir dulu baru ke Tuhan. Kita mikir-mikir baru ke firman. Aduh, ntar udah khawatir, udah gini baru. Nah, itu serahkan aja. Tahu bedanya ya. Jadi kadang-kadang anak Tuhan kemudian kalau tidak mengerti bilang, ya Monica bilang gak usah mikir. Saya gak pernah bilang gak usah mikir. Tapi kalau khawatir itu pikiran yang tidak ada gunanya. Kita seperti ibarat sibuk jalan kayak di treadmill. Treadmill masih ada gunanya. Kita jalan di tempat tapi nggak kemana-mana gitu loh. Itu khawatir. Nggak produktif. Tapi kalau kita renungkan, kita berpikir dalam firman, kita minta Tuhan tuntun iman kita. Tuhan restorasi sekarang gimana ya? Apa sih kerinduan hati saya di level saya ini? Misalnya, saya pengen sih tinggal di tempat sendiri. Misalnya selama ini saya tinggal sama orang. Benar nggak Tuhan udah waktunya saya tinggal di tempat sendiri? Apakah saya pengen, misalnya saya pengen punya rumah sendiri, saya pengen punya usaha sendiri. Saya tidak tahu apa. Tapi biarlah saudara minta Roh Kudus pimpin untuk perjelas. Untuk perjelas saudara. Amin. Ya kan, jadi itu beda ya. Kita percaya dulu, baru kita izinkan dia mikir. Ya kan? Bukan mereka-reka nih, kalau mereka-reka begini, saudara, mana mungkin situasi saya sekarang, saya nggak melihat ada jalan lain, kalau saya nggak kerja di tempat ini, mana mungkin. Nah, itu mereka-reka, itu tidak, itu beda, itu dari ketidakpercayaan, itu khawatir, itu mereka-reka, itu beda, saudara. Makanya ada orang-orang yang punya alasan, ya udah, habis gimana, kalau saya nggak melakukan pekerjaan ini, saya mau kerja apa lagi? Kalau bukan judi online, mana bisa ada pekerjaan dengan hasil yang besar. Nah, itu mereka-reka. Itu dari ketidakpercayaan, makanya membenarkan diri untuk melakukan yang tidak benar. Nggak bisa melihat, sudah buta terus. Karena tidak percaya. Beberapa orang juga gitu kan, misalnya wanita yang misalnya kalau secara dunia, habis kalau nggak menjual diri, saya nggak punya pendidikan, habis gimana Tuhan juga ngerti. Nah, itu kan nggak benar. Contohnya. Jadi kita mengerti. Jadi Allah itu, buat Allah itu nggak masalah. Masalah saudara itu tidak besar untuk dia. Kok bisa ya dari situ kemudian dikatakan dia bertambah besar, menetap di padang gurun, menjadi seorang pemanah. Karena ini terjadi, itu terjadi, seperti kebetulan. Padahal bukan kebetulan. Ya kan? Saya nggak tahu apa. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Jadi contoh, saya kasihkan kesaksian yang terakhir. Sebelum saya baca, saya tutup dengan Mazmur 113. Sebelum itu saya perhatikan dalam hidup saya percaya saudara juga mungkin pernah, ya kan, waktu saya di Jakarta, setelah Tuhan bantu saya pulang ke Syemengwat itu, saya pernah, Tuhan bantu saya 2 kali mau bunuh diri. Terus saya pernah kerja di travel agent, terus berhenti. Saya pernah kerja di bank setengah hari, waktu itu saya kuliah, kemudian saya berhenti. Saya belum waktu itu saya jualan agar. Kemudian pada satu saat saya pernah saudara bingung, saya harus ngapain lagi ya, karena saya udah nggak ada uang saudara. Waktu itu kan mungkin masih di bawah 20 tahun ya. Saya bingung karena mama saya janda, dia nggak mau terlalu kasih saya uang, ya kan. Saya ingat sampai hari ini tuh masih ada di dalam jiwa saya kemuliaan tuh seperti banjir badang ya. Saya dari luar kota datang pulang ke rumah, uang saya cuma tinggal 2.000, mungkin 2.000-an rupiah, saudara. Ya kan, saya ingat saya naik tangga rumah saya, kita tinggal di lantai 2. Saya nggak tahu harus ngapain karena saya tidak mau menikah karena uang. Ya kan, saya bingung, bukan bingung sih, cuman nggak tahu harus ngapain. Bingung sih enggak ya, saya nggak ngomong sama orang ya, saya diem aja. Cuman saya ingat waktu saya naik, saudara, terus saya lewat di rumah saya tuh masuk, kemudian ada meja makan yang besar. Di meja makan itu sudah ada surat dari bank, saudara. Bagaimana
om saya yang di Belanda kirim saya uang dalam jumlah besar. Pada uang saya tinggal 2.000-an perak, saudara. Ya, saya tidak mau menyerah untuk melakukan apa yang gak benar. Ya kan, untuk kompromi. Percaya Tuhan, kita gak usah kompromi, percaya Tuhan. Saya kalau ingat saya mau nangis, saudara. Percaya Tuhan, jangan ngandelin orang, saudara, temen, gak perlu. Tuhan bisa pakai orang, percaya Tuhan, saudara. Haleluya. Dan dari situ saya kemudian ke Belanda, saya urus visa, saya ke Belanda, saya waktu itu liburan di Eropa 2,5 bulan. Bayangin, 2,5 bulan. Udah gitu saya sudah kenyang, om saya udah meninggal, saya pulang, saya bawa warisan. Dari situ ini itu terjadi, saya tetap bisa kuliah tanpa kompromi, saya nggak usah kompromi. Kemudian dari situ akhirnya Tuhan buka jalan, Tuhan bekerja dalam diri saya, makanya kita mulai percaya. Seperti Hagar ini, cuma dibuka matanya ada air, terus dia bisa bertumbuh, si Ismail, kan aneh kan? Itu Tuhan, dia Tuhan, saudara. Jadi dari situ kemudian Tuhan bekerja dalam diri saya, ya kan? Kemudian saya pindah ke Tokyo, saya sendiri pindah. Kemudian saya lahir baru di Tokyo. Amin, saudara. Dan dari situ terus menerus Tuhan, selalu Tuhan yang utama dalam hidup saya. Tuhan yang utama, bukan apa kata orang, pendapat orang, ya kan, Tuhan. Sampai ada satu orang keluarga saya pernah mengkritik saya, oh kamu sih apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, gitu. Karena dia merasa dia berhasil, karena keuangan dia, jadi dia sempat congkak ya. Tapi puji Tuhan, saya percaya dia sudah diselamatkan. Saudara, orang ini dia kasihan ya. Dia begitu sama saya diam aja, saya nggak. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai saya untuk jadi berkat. Dia orang itu jadi susah hidupnya ya. Keluarganya berantakan, dia kehilangan semuanya. Dia terakhir pokoknya singkat kata dia menderita, dia minta tolong saya. Tapi dia pernah mengkritik, apa-apa Tuhan. Saudara nggak usah takut kalau dikritik orang ya. Doakan orang yang seperti itu, saudara. Nah, saya mau yang terakhir ini. Maaf, saudara. Terus akhirnya sebentar saya minum lagi. Bentar, saudara. Jadi, nah, itu seperti banjir bandang. Karena tiba-tiba, nggak disangka-sangka, itu kalau kita selalu ikutin Tuhan dalam hidup kita, kita izinkan dia yang pimpin kita. Bentar ya. Apa yang waktu itu saya alami itu seperti berkat, seperti banjir bandang datangnya tiba-tiba dan dalam jumlah besar, dan itu mengubahkan hidup saya. Amin, saudara. Sehingga dari situ ada lagi tuntunan yang lain. Saya nggak lagi dalam keadaan sama. Itu adalah manifestasi dari Mazmur 113, di mana Allah telah merendahkan dirinya. Dia memperhatikan kita, dia memberikan Yesus, dan kita diangkat ke atas dari kehinaan, dari kesengsaraan, dari lumpur. Kita didudukan bersama para bangsawan. Cuman waktu itu saya tidak sadar jati diri saya, tapi Tuhan tetap ada kemurahan ya. Kalau kita terus mau ikut dia, jadikan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai yang utama. Biarin aja mau dinista orang, ya kan, karena Tuhan ya. Nggak usah takut, saudara. Akan ada waktunya. Kayak Yusuf juga gitu ya. Waktu dia mengatakan mimpinya, ya kan, malahan dia dibenci. Makanya visi kita nggak usah kasih orang yang nggak ngerti. Jadi sekali lagi saya mengalami waktu saya di Jepang. Waktu saya udah 9,5 tahun, saya tidak ada keinginan mau kumpulin uang walaupun banyak kesempatan. Ya kan, gaji saya besar. Yang waktu terakhir sewa rumah saya murah. Kalau saya mau ada kesempatan, saya bisa bahasa Inggris, itu bisa dapat banyak uang, saudara. Tapi saya nggak ada keinginan, karena itu belum waktunya dalam hidup saya karena Tuhan tahu ya, haleluya, ada kecenderungan kelemahan kita. Jadi waktu sudah 9,5 tahun, saya bilang, Tuhan, saya udah cukup di Jepang. Saya nggak tahu harus ngapain.
Cuma satu hal waktu itu saya pikir, udahlah saya pulang aja ke Indonesia. Saya nggak tahu kalau Tuhan sudah ada rencana. Nah ini seperti banjir bandang. Tuhan taruh di hati saya, kamu doa puasa, kamu ketemu saya, ya kan? Karena saya tidak melihat, saya harusnya ngapain ini, ya kan? Di sini saya udah nggak mau, saya belum ada pacar karena nggak ada di hati saya, ya kan? Walaupun ada pekerjaan yang bagus, pekerjaan saya itu memang luar biasa luar biasa ya untuk saya ya, karena kerjaannya daerah yang bagus, kerjaannya mudah, ya kan? Terus waktu saya sebagai leader doa juga banyak yang ikut doa ya. Berapa puluh orang ya, 40 orang ikut doa terus ya saudara waktu itu untuk saya. Lumayan ya, mereka bersemangat ya kan. Saya tinggal di daerah juga bagus ya kan, saya ada visa kerja, tapi hati saya tuh kayak udah cukup. Nah inilah berkat seperti banjir bandang. Ada berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita mengubahkan situasi hidup kita, sehingga kita nggak ada di posisi yang sama. Jadi Tuhan cuma suruh saya ketemu dia, karena ini di sini di hati saya kuat sekali ketemu dia. Karena saya mulai ngomong ke orang, udahlah saya mau pulang ke Indonesia. Langsung Tuhan bekerja. Seperti Sakaria, mulutnya harus ditutup. Ya kan? Jadi waktu itu saya doa puasa dan Tuhan cuma bilang rema. Dan dari situ, nah ini seperti banjir bandang. Karena saya ini yang dikatakan apa yang nggak pernah timbul di hati. Ya kan, nggak pernah nggak pernah kita pikirkan, tapi Allah sudah sediakan bagi kita. Karena kita mau mengasihi dia, kita percaya kepada kasihnya, dan kita meresponi kasih dia dengan kita mengasihi dia. Kita menjadikan dia utama dalam hidup kita. Kita mau hidup beriman sebagai yang utama. Kita nggak ada agenda-agenda lain, nggak ada ambisi pribadi. Saya mau begini, nggak. Tuh, yang penting firman-Mu aja. Kalau firman-Mu ngomong itu, oke. Ya kan? Dia udah siapkan itu. Jadi dia cuma bilang rema, semuanya ada. Karena waktu itu saya nggak ada tabungan, saudara. Saya nggak ada di dalam hati. Saya nggak punya semangat hidup sebelumnya. Tuhan lagi terus pulihkan. Jadi semuanya datang. Visanya yang tadinya saya mau berapa tahun lalu saya mau ke Amerika nggak dikasih visanya, tapi kemudian visanya datang, keuangannya datang, semuanya. Akhirnya saya pindah ke Amerika. Nah itu berkat itu seperti banjir bandang. Saya tidak sangka-sangka dan itu mengubahkan hidup saya. Ada berkat, ada penyediaan Tuhan, saudara fokus sama dia. Amin, pakai waktu, saudara tinggikan dia di dalam hidupmu. Terus ya kan bertekun, saudara tidak akan dipermalukan. Saya akan tutup dengan Mazmur 113 ya. Mazmur 113. Haleluya. Mazmur 113, thank you Jesus. Haleluya. Ya, saya akan tutup dengan ini. Saudara sabar ya. Ini lebih dari 1 jam, it's okay. Ini penting. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya ya. Saya bacakan di sini. Haleluya. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Nah, hamba ini, kita sekarang sudah anak ya. Hamba itu maksudnya kita tuh hamba kebenaran. Kita hidup melayani dia ya, maksudnya gitu ya. Kita anak yang melayani ya, melayani dia. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Amin, saudara. Sering mengucap syukur di sela hari saudara. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Amin, dia sudah mengirimkan Yesus untuk kita. Dia sudah memberikan Yesus menyerahkan Yesus bagi pelanggaran kita. Dan Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kalau Yesus aja diserahkan buat kita, apalagi yang lainnya, saudara. Amin, saudara. Dia akan berikan dengan murah hati, berkat seperti banjir bandang. Kerinduan hati saudara digenapin sebagai orang benar. Amin, saudara. Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Terus juga dikatakan, ia mendudukan perempuan yang mandu di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya, amin. Itu tambahan bagi yang mau percaya untuk menikah dan punya anak. Amin. Jadi dikatakan, wow, saudara bisa terima kasih Bapa karena Yesus kebenaran saya. Engkau sudah angkat saya. Engkau menegakkan saya dari dalam debu. Engkau mengangkat saya
dari lumpur. Amin, saudara. Dan kau mendudukkan saya bersama-sama dengan para bangsawan. Bersama-sama dengan para bangsawan bangsamu. Amin, saudara. Saya tutup dengan itu. Di dalam nama Yesus, saudara siap-siap akan ada, bukan akan ya, saudara akan sudah digenapin. Karena Yesus anugerah kebenaran saudara. Mari kita mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur apa yang sudah kau lakukan dalam hidup kami, sehingga kami dirubahkan dalam hidupnya Yusuf, dalam hidupnya Ismail, walaupun dia bukan anakmu yang sah. Tapi kami bersyukur apalagi karena Yesus, karena Yesus telah dijadikan anugerah kebenaran kami, karena tubuh dan darah. Terima kasih Bapa, kami sudah diangkat ke atas, sudah selesai. Terima kasih. Kami sudah tidak lagi kehinaan, bukan lagi bagian kami. Bahkan firman mengatakan, Yesaya 45 ayat 17, bagaimanakah engkau sudah selamatkan kami dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kami tidak akan kena noda, ludah, tidak akan dipermalukan sekarang dan selamanya. Selamanya dan seterusnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami terus memasyurkan namamu Aba. Kami memberitakan kepada yang lain tanpa malu Bapa, tanpa ragu-ragu akan kebaikanmu, kebesaranmu, kasihmu yang hebat dalam hidup kami. Bahwa engkau adalah rendah hati, engkau memelihara kami, engkau perhatikan kami. Terima kasih Bapa, bahwa kasih karunia putramu tidak sia-sia dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, terpujilah namamu sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Amin saudara. Tuhan memberkati saudara, sampai bertemu lagi. God bless.